Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Pernahkah panjenengan merasa seperti ada sesuatu yang memberi peringatan, tapi panjenengan memilih untuk mengabaikannya? Dalam Primbon Jawa, ada tanda-tanda tertentu yang dipercaya bukan sekedar kebetulan. Sayangnya, sebagian orang baru menyadarinya setelah sesuatu yang tidak diinginkan benar-benar terjadi. Primbon Jawa adalah warisan leluhur yang mengajarkan manusia untuk lebih peka terhadap kehidupan. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita lebih waspada. Dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda peringatan menurut Primbon Jawa yang sering dianggap sepele, padahal diyakini menyimpan makna mendalam. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Jika berkenan, Mbah mohon dukungan agar channel ini dapat terus menyampaikan pesan-pesan kehidupan, tanda-tanda dari alam, serta warisan para leluhur yang syarat dengan makna dan pengingat. Dukungan panjenengan semua menjadi kekuatan agar apa yang disampaikan di sini dapat terus mengalir dan membawa manfaat bagi banyak orang. Tanda pertama, mimpi yang terulang dengan simbol tertentu. Dalam Primbon Jawa, mimpi tidak selalu dipandang sebagai bunga tidur, terutama jika mimpi tersebut datang berulang kali dengan gambaran, suasana, atau simbol yang hampir sama. Ketika sebuah mimpi terus hadir, dipercaya ada pesan yang belum kita sadari dalam kehidupan nyata. Beberapa simbol mimpi yang sering dibahas dalam Primbon Jawa antara lain: pertama, mimpi jatuh ke tempat yang dalam. Mimpi ini sering diartikan sebagai tanda hilangnya pegangan hidup, rasa tidak aman, atau keputusan besar yang sedang menggantung. Kedua, mimpi gigi copot. Dalam kepercayaan Jawa, mimpi ini kerap dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap keluarga, perubahan peran, atau rasa takut kehilangan sesuatu yang berharga. Ketiga, mimpi melihat air keruh. Air keruh melambangkan pikiran yang tidak jernih, emosi yang tertahan, atau situasi yang perlu disikapi dengan lebih hati-hati. Primbon Jawa mengajarkan, mimpi-mimpi semacam ini bukan untuk ditakuti, melainkan sebagai peringatan agar kita berhenti sejenak, menengok ke dalam diri, dan memperhatikan keadaan sekitar. Bisa jadi, kita sedang terlalu memaksakan sesuatu, mengabaikan nasihat, atau berjalan tanpa arah yang jelas. Ketika mimpi datang berulang, Primbon Jawa menganjurkan untuk lebih banyak mawas diri, menjaga ucapan, menata niat, serta memperbaiki hubungan dengan keluarga dan sesama. Karena seringkali, peringatan tidak datang dalam bentuk kejadian besar, melainkan melalui mimpi yang kita anggap sepele. Jika tanda pertama datang melalui mimpi, maka tanda berikutnya justru hadir dalam kehidupan nyata, melalui hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Tanda kedua, hewan masuk rumah di waktu yang tidak wajar. Dalam Primbon Jawa, rumah bukan sekadar tempat berlindung. Rumah dipercaya sebagai ruang energi, tempat berkumpulnya pikiran, perasaan, dan doa penghuninya. Karena itu, ketika ada hewan yang masuk ke dalam rumah di waktu yang tidak biasa, hal tersebut sering dianggap sebagai tanda yang patut diperhatikan.
Beberapa kejadian yang sering disebut dalam Primbon Jawa antara lain burung yang masuk ke rumah pada malam hari, padahal biasanya hewan tersebut aktif di siang hari. Kucing atau ayam yang masuk ke dalam rumah dengan perilaku gelisah atau tidak tenang. Hewan kecil yang berulang kali masuk ke ruang tertentu seolah tertarik pada satu titik yang sama. Dalam pandangan Jawa, bukan jenis hewannya yang utama, melainkan waktu dan perilaku yang tidak lazim. Primbon Jawa menafsirkan kejadian ini sebagai peringatan halus, bukan pertanda untuk panik, melainkan ajakan agar penghuni rumah lebih waspada dalam bersikap. Bisa berkaitan dengan ucapan yang kurang terjaga, emosi yang sering meledak, atau hubungan yang sedang tidak selaras. Hewan datang bukan untuk membawa ketakutan, melainkan sebagai pengingat agar keseimbangan dijaga. Dalam ajaran Primbon Jawa, ketika tanda ini muncul, yang dianjurkan adalah menjaga sikap dan niat, memperbanyak doa, membersihkan rumah, dan menghindari pertengkaran diyakini dapat menenangkan suasana. Bukan dengan mengusir secara kasar, tetapi dengan ketenangan dan rasa hormat terhadap kehidupan. Terkadang, peringatan tidak datang dalam bentuk kata-kata. Ia hadir melalui makhluk hidup lain yang secara tidak sengaja masuk ke dalam ruang kita. Ketika kita peka, tanda tersebut menjadi pengingat. Ketika kita abai, ia berlalu begitu saja tanpa meninggalkan makna. Namun, ada tanda yang tidak datang dari luar, melainkan muncul dari dalam diri kita sendiri. Tanda yang paling sering dirasakan, namun paling sering diabaikan. Tanda ketiga, perasaan gelisah tanpa sebab yang jelas. Dalam Primbon Jawa, tidak semua peringatan datang dari luar diri manusia. Ada kalanya, tanda justru muncul dari dalam batin melalui perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan gelisah, dada terasa sempit, pikiran tidak tenang, padahal tidak ada masalah yang terlihat nyata. Banyak orang mengabaikannya, menganggapnya sekedar lelah atau pikiran kosong. Padahal menurut Primbon Jawa, kegelisahan yang datang tanpa sebab jelas adalah salah satu tanda yang paling kuat. Kegelisahan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Sulit tidur meski tubuh lelah, hati terasa berat tanpa alasan, emosi mudah tersulit oleh hal kecil, atau perasaan tidak nyaman ketika berada di tempat tertentu. Semua ini dipercaya sebagai sinyal bahwa batin sedang mencoba memberi peringatan. Dalam Primbon Jawa, batin manusia dipercaya memiliki kepekaan terhadap perubahan. Ketika arah hidup mulai tidak selaras, ketika keputusan diambil tanpa pertimbangan, atau ketika niat mulai menyimpang, batin akan bereaksi lebih dulu. Kegelisahan bukan musuh, melainkan alarm halus yang meminta kita untuk berhenti sejenak. Saat perasaan ini muncul, Primbon Jawa menganjurkan untuk tidak melawannya. Tarik nafas perlahan, menenangkan pikiran, dan melakukan mawas diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada sikap yang perlu diperbaiki? Apakah ada keputusan yang perlu ditinjau ulang? Atau ada hubungan yang perlu diluruskan? Karena seringkali jawaban sudah ada di dalam diri kita. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu bergerak cepat. Namun Primbon Jawa mengingatkan, ada saatnya manusia perlu berhenti, mendengar suara batinnya sendiri. Mengabaikan kegelisahan berarti mengabaikan pesan dari dalam diri. Sebaliknya, memahami dan menyadarinya bisa menjadi langkah awal menuju ketenangan dan keseimbangan hidup.
Setelah peringatan dari batin, ada tanda lain yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Tanda yang tampak sederhana, namun sering membuat kita bertanya-tanya. Tanda keempat, barang hilang lalu muncul kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, kehilangan barang sering dianggap hal biasa. Namun, dalam primbon Jawa, ada makna tersendiri ketika sebuah barang hilang lalu muncul kembali di tempat yang sebelumnya sudah diperiksa. Kejadian seperti ini sering menimbulkan rasa bingung. Apakah kita lupa atau ada sesuatu yang ingin disampaikan? Beberapa pengalaman yang kerap diceritakan antara lain, barang kecil seperti kunci, cincin, atau dompet hilang tanpa jejak. Setelah dicari berulang kali, barang tersebut tiba-tiba muncul di tempat yang terasa terlalu jelas untuk dilewatkan. Dalam pandangan Jawa, bukan soal barangnya, melainkan pesan di balik kejadian itu. Primbon Jawa menafsirkan kejadian ini sebagai tanda bahwa kesadaran kita sedang terpecah. Bisa jadi, pikiran terlalu penuh, emosi tidak tertata, atau perhatian teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Barang yang hilang menjadi simbol dari fokus dan ketelitian yang sedang berkurang. Ketika tanda ini muncul, primbon Jawa tidak menganjurkan untuk panik atau curiga berlebihan. Justru dianjurkan untuk berhenti sejenak, menata ulang pikiran, dan memperlambat langkah. Merapikan rumah, membersihkan ruang pribadi, serta menenangkan batin dipercaya dapat mengembalikan keseimbangan. Kehilangan bukan selalu tentang benda. Kadang, ia adalah pengingat bahwa kita sedang kehilangan perhatian terhadap hal-hal penting dalam hidup. Ketika barang kembali ditemukan, itu bisa dimaknai sebagai kesempatan kedua untuk lebih sadar dan lebih teliti. Jika tanda-tanda sebelumnya hadir melalui mimpi, makhluk hidup, perasaan, dan kejadian kecil, maka tanda terakhir datang melalui sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Tanda 5. Perubahan alam di sekitar rumah. Dalam primbon Jawa, alam tidak pernah diam. Alam dipercaya selalu memberi isyarat, bahkan sebelum manusia menyadarinya. Ketika terjadi perubahan alam di sekitar tempat tinggal, terutama yang terasa janggal, primbon Jawa mengajarkannya sebagai tanda terakhir yang paling besar. Beberapa perubahan alam yang sering dianggap sebagai tanda, antara lain, bau tanah atau bau lembab padahal tidak turun hujan. Angin panas yang tiba-tiba berhembus menjelang malam hari. Suasana rumah terasa berbeda, lebih sunyi, atau terasa berat tanpa sebab jelas. Dalam pandangan Jawa, bukan perubahan itu sendiri yang utama, melainkan rasa janggal yang menyertainya. Primbon Jawa memandang alam dan manusia sebagai satu kesatuan. Ketika keseimbangan terganggu, alam memberi tanda lebih dulu agar manusia bersiap dan mawas diri. Tanda ini bukan ancaman, melainkan peringatan agar manusia tidak lengah terhadap perubahan yang sedang mendekat. Saat tanda ini dirasakan, primbon Jawa menganjurkan untuk memperbanyak ketenangan, menjaga kebersihan rumah, menghindari perselisihan, serta menata niat dan sikap dipercaya dapat menenangkan suasana. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kesadaran dan rasa hormat terhadap alam. Alam tidak berbicara dengan kata-kata,
namun selalu jujur memberi tanda. Ketika manusia mau mendengar, alam menjadi pengingat. Ketika manusia mengabaikan, alam tetap berjalan sesuai hukum keseimbangannya. Primbon Jawa mengajarkan, hidup akan lebih tentram ketika manusia selaras dengan alam dan dirinya sendiri. Primbon Jawa tidak mengajarkan kita untuk takut, melainkan untuk lebih menghargai tanda-tanda kehidupan. Percaya atau tidak, semua kembali pada keyakinan masing-masing. Namun satu hal yang pasti, hidup akan terasa lebih seimbang ketika kita mau mendengar peringatan sebelum terlambat. Jika panjenengan pernah mengalami salah satu tanda ini, ceritakan pengalaman panjenengan di kolom komentar. Sedulur semua, saya Mbah Cokro Anggoro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesediaan panjenengan mengikuti channel ini. Semoga setiap pembahasan yang disampaikan dapat menjadi pengingat, menambah kewaspadaan, dan membawa kebaikan dalam perjalanan hidup panjenengan semua. Mbah memohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan, ketenangan, dan keberkahan.